kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang yang pertama, apa itu transformasi, yang kedua, transformasi dalam matematika, yang ketiga, transformasi terbagi menjadi beberapa bagian, yang keempat, geometri, transformasi, translasi, beserta contoh soalnya. Menurut yang kelompok 1 temukan, pertama, transformasi adalah perubahan rupa bentuk, sifat, fungsi, dan lain-lain. Kedua, dalam konteks linguistik, transformasi adalah perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal yang lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsur. Selanjutnya, ada transformasi dalam matematika. Biasanya disebut dengan transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan salah satu cabang geometri yang membahas perubahan letak atau bentuk suatu objek geometri akibat pergeseran, pencerminan, perputaran, perubahan skala, dan peregangan. Selanjutnya ada di dalam matematika, transformasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pencerminan atau refleksi, yang kedua pergeseran atau translasi, yang ketiga ada perputaran atau rotasi, dan dilatasi. Selanjutnya ada translasi. Translasi adalah transformasi geometri yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Dalam geometri Euclid, sebuah transformasi adalah korespondensi satu antara dua himpunan titik atau pemetaan antara sebuah bidang dengan bidang yang lain. Berikut contoh soalnya. Oke teman-teman, jadi di sini ada soal, misalnya titiknya itu A 2,3. Dan soalnya itu jika titik A digeser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Jadi model matematikanya itu ditulis gini. A 2,3 ditranslasi A, B jadi A aksen. Jadi nanti hasilnya itu namanya A aksen. Nah, jadi T A B ini yang A itu adalah 6-nya. Ini tuh 4 dapat dari sini. Ini sama sini. Jadi yang 6 ini tuh horizontal. Horizontal kanan kiri. Itu kalau misalnya plus, jadi kalau misalnya ininya plus jadi ke kanan. Kalau negatif jadi ke kiri. Terus yang ini juga kayak gitu. Ini vertikal atas bawah. Kalau misalnya plus dia ke atas. Kalau misalnya minus dia ke bawah. Nah, di sini kita mau nentuin A aksen. Jadi nanti nulisnya kayak gini. 2,3 ditranslasi A-nya 6, B-nya 4. Nah, ini ditambah ini ditambah ini. Jadi hasil A aksennya 6 tambah 2 8, 4 tambah 3 7. Ini dapat dari 6 plus 2. Ini dapat dari 4 plus 3. Hasilnya 8,7. Jadi di grafiknya kayak gini. 8,7. Di sini. Kalian kalau mau misalnya nentuin langsung dari gambarnya, bisa dari sini aja. Misalnya ini kan disuruh 6 satuan ke kanan. Jadi 1 2 3 4, 5, 6. Terus dan 4 satuan ke atas. 1 2 3 4. Jadi di sini 8,7. Jadi soal selanjutnya itu ada tentukan bayangan titik B 1,-5 jika ditranslasi oleh T sama dengan -4 sama -2. Jadi di sini kita nulis rumusnya dulu, yaitu X aksen sama Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, kita tulis ulang dulu X aksennya sama Y aksennya sama dengan XY-nya ini 1,-5 ditambah AB-nya ini -4 sama -2.
Terus kita jumlahin. 1 ditambah min 4 itu min 3. Min 5 ditambah min 2 itu min 7. Nah, kita tulis dulu B-nya itu 1, min 5. Ditranslasikan. T-nya itu min 4 sama min 2. Yang di sini yang dicarinya kan B aksen. B aksennya itu di sini min 3 sama min 7. Jadi ini hasilnya. Di sini ada soal P dalam kurung 3,5 ditranslasikan oleh T min 2 dan 3. Lalu P aksennya adalah, di sini untuk mencari P aksen kita tulis X aksen dan Y aksen terlebih dahulu. X aksen, untuk mencari X aksen kita harus X tambah A dan Y tambah B. Maka bisa dijelaskan di sini X aksen, di sini X-nya adalah 3 ditambah A-nya adalah min 2. Maka hasilnya adalah 1. Dan di sini untuk mencari Y aksen adalah Y-nya adalah 5 ditambah B-nya adalah 3. Maka hasilnya 8. Lalu kita tulis ulang lagi soalnya. P titik P 3,5 ditranslasikan oleh T min 2 dan 3. Maka P bayangan atau P aksennya adalah 1,8. Selesai. Nah, soal selanjutnya ini, titik A ditranslasikan oleh T sama dengan 3 dan min 2 menghasilkan titik A aksen yaitu 1, negatif 1. Nah, kita disuruh untuk menentukan titik koordinatnya. Caranya itu menggunakan rumus ini, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan XY plus AB. Nah, caranya itu 3 ini sebagai A dan min 2 ini sebagai B, 1 ini sebagai X aksen dan min 1 ini sebagai Y aksen. Nah, pertama-tama kita pindah ruasin dulu. A sama B-nya dipindah ruasin ke kiri. Sama dengan X, Y. Terus tinggal kita masukin aja angkanya. X aksennya itu 1, min 1 dikurangi AB-nya 3 min 2 sama dengan 1 dikurangi 3 min 2 min 1 tambah min 2. Jadi koordinatnya itu 2,1. Selanjutnya yaitu diketahui titik A yaitu 2,1, titik B 5,3 dan titik C min 1,3. Nah, yang ditanya adalah tentukan bayangan titik C oleh translasi B. Pertama-tama kita hitung dulu vektor AB-nya. Karena vektor AB itu pasti selalu B dikurang A. Jadi B-nya itu adalah 5,3 dikurang A-nya itu 2,1. Dari sini kita dapat hasil yaitu 32. Oke. Selanjutnya kita langsung aja ngitung bayangan titik C. Bayangan C itu tadi kita dapat adalah min 1,3. Nah, lanjut, karena C itu min 1,3 dan translasinya itu 32, maka C aksennya itu yaitu min 1 tambah 3 sama 3 tambah 2. Jadi C aksennya itu adalah 2,5. Jadi kita dapat bayangan titik C yaitu adalah 2,5.